Shalom dan selamat malam. Saya ucapkan kepada yang terutama Presiden BEM Sarawak, Pastor Bina Agung, Yang Mulia Penasihat Pelayanan Wanita BEM Sarawak, Pastor Agatha Ide, dan juga kepada semua EJK Pelayanan Wanita 23 daerah di seluruh Sarawak dan di luar Sarawak. Saya Pastor Masnya Magdalene Bala selaku penyelaras Pelayanan Wanita Borneo Evangelical Mission BEM Sarawak dan Exco Pelayanan Wanita BEM Sarawak. Di sini kami ingin mengucapkan selamat datang, selamat beribadah dan selamat berkonferensi kepada semua wanita-wanita di seluruh Sarawak dan bersama keluarga Anda masing-masing. Di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih dan menaikkan syukur kepada Allah Bapa kita yang di surga atas kesetiaannya, atas kebaikannya, dan juga bagi anugerahnya yang kita dapat mengadakan konferensi Pelayanan Wanita 2021 sekali lagi online. Walaupun kita di dalam keadaan COVID-19, kita sangat terbatas, namun tiada yang menghalangkan kita oleh kerana kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tim-tim pujian dan penyembahan yang terlibat di dalam konferensi ini, dan juga kepada semua pembicara yang membawakan kita dengan topik-topik yang diberi khusus untuk mereka sampaikan kepada kita pelayanan wanita di seluruh Sarawak. Dan saya berdoa dan berharap agar kita semua diberkati dengan firman Tuhan, agar firman Tuhan ini akan mendorong kita, akan memberi pertolongan kepada kita, dan juga memberi satu impak yang besar di dalam kehidupan kita sebagai wanita-wanita yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sebelumnya saya menyerahkan pulpit ini kepada pembicara kita, yaitu Pastor Rita Juk, yang akan membawakan kita dengan topik yaitu membentengkan keluarga dengan perlengkapan senjata Allah. Itulah topik yang dia akan bawa kepada kita pada malam ini. Dan mari kita berdoa, dan saya akan membawa kita dengan doa pembukaan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami agung, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi, kami wanita-wanita Borneo Evangelical Mission di seluruh Sarawak, Tuhan, pada malam ini bersama untuk menghadiri ibadah konferensi yang kedua. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah Tuhan hadirat Roh Kudus-Mu yang bersama kami pada malam ini. Engkau Tuhan yang akan mengurapi tim pujian dan penyembahan, dan Engkau juga Tuhan yang akan memberkati dan mengurapi pembicara kami, yaitu Pastor Rita Juk, yang akan membawakan kami dengan firman Tuhan pada malam ini. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan setiap wanita di seluruh Sarawak ataupun di luar Sarawak, dan juga keluarga mereka di dalam tangan-Mu Tuhan, agar Engkau Tuhan yang akan Tuhan membenteng dan memagarkan mereka Tuhan dengan api kemuliaan-Mu Bapa di surga, dan dengan Tuhan darah-Mu yang kudus, Engkau Tuhan yang akan Tuhan menyelimuti Tuhan wanita-wanita Tuhan seluruh Sarawak Tuhan, Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa Bapa di surga, Tuhan Engkau yang tetap Tuhan memelihara, menjaga, membenteng kami Tuhan. Tuhan dimanapun Tuhan setiap kami Tuhan berada, mau di rumah maupun di manapun Bapa, pada malam ini Tuhan kami berdoa,
Engkau Tuhan yang bersama kami. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau Tuhan mengampuni kami Tuhan atas semua kesalahan kami. Kami mengaku Tuhan kami adalah orang yang sangat memerlu Engkau di dalam kehidupan kami Bapa, dan kami berdoa Tuhan biarlah Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami pada malam ini. Tuhan, sertailah kami dari awal dan pertengahan sampai akhirnya. Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan, biarlah nama-Mu ditinggikan, biarlah setiap wanita Tuhan akan diberkati Tuhan dengan firman-Mu pada malam ini Bapa. Tuhan, agar kami disegarkan Tuhan, agar kami Tuhan dikenyangkan Tuhan, agar kami Tuhan dibentuk Tuhan dan dididik Tuhan, dan Tuhan diberi satu pengetahuan yang luar biasa Tuhan pada malam ini akan kebaikan-Mu, akan kemurahan-Mu, akan Tuhan kasih-Mu Tuhan yang selalu bersama kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau. Semuanya Tuhan kami berdoa dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Biar anak Tuhan mengatakan amin. Dan seterusnya saya menyerahkan bembal ini kepada tim pujian dan penyembahan, dan seterusnya kepada pembicara kita Pastor Rita Juk yang akan membawakan kita dengan firman Tuhan dengan topik membentengkan keluarga dengan pelengkapan senjata Allah. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, di mana Tuhan telah memelihara kami sepanjang hari ini. Sampai pada malam hari ini ya Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadah konferensi kami yang bermula pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu bagi setiap kami yang beribadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya bagi pemimpin pujian dan penyembahan pada malam hari ini ya Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang akan berbicara tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau urapi dengan kuasa-Mu, penuhi mereka dengan hikmat-Mu Tuhan Yesus. Jadikan mereka saluran berkat-Mu untuk setiap jemaat-Mu yang mendengar pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan menjamah setiap hati jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu dan menyembah Engkau pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon semuanya ini. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena dapat bersekutu bersama melalui program konferensi wanita 2021 anjuran pelayanan wanita BIM Sarawak yang bertemakan Soar Like an Eagle, yang terdapat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Mari kita memulaikan acara ini dengan mengangkatkan beberapa pujian kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur karena kita dapat memuliakan Tuhan melalui persembahan kita pada malam hari ini. Mari kita menyembah Tuhan yang berkata, kasih-Mu mengelilingiku. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang baru, di mana di dalam Dia anugerahnya sentiasa mengalir. Haleluya. Dengan hati
dalam hadirat Tuhan kita akan merasakan perlindungannya setiap waktu. Haleluya, kita mengangkatkan pujian ini bersama-sama. Dia akan sentiasa beserta dengan kita. Roh dan jiwa kita sentiasa dikuatkan oleh karena tangan Tuhan. Dalam setiap langkah kita, kita akan tetap terus selalu percaya karena Tuhan yang sentiasa beserta dengan kita. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwa
Salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu, Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Tema kita sesi kali ini adalah berbicara tentang membentengi keluarga dengan senjata Allah. Yang kita ambil di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tajuk di atas, perlengkapan senjata daripada Allah. Akhirnya, binalah kekuatan kamu dengan menerima kekuatan daripada kuasa Tuhan, karena kamu hidup bersatu dengan Dia. Pakailah seluruh perlengkapan senjata daripada Allah, supaya kamu dapat mempertahankan diri daripada muslihat iblis yang jahat. Hal itu demikian karena kita tidak berjuang melawan manusia, tetapi melawan kuasa jahat di angkasa, yaitu roh-roh yang berkuasa dan yang memerintah zaman yang gelap ini. Oleh itu, sekarang pakailah seluruh perlengkapan senjata daripada Allah, supaya pada hari yang jahat kamu dapat mempertahankan diri daripada serangan musuh. Dengan demikian, kamu berjuang sampai akhir. Kamu tidak akan berganjak sedikit pun. Oleh itu, kamu harus bersiap sedia. Gunakanlah ajaran benar tentang Allah sebagai tali pinggang dan ketulusan sebagai perisai dada. Hendaklah kesediaan untuk mengisytiharkan berita baik yang membawa kesejahteraan menjadi seperti kasutmu. Hendaklah kamu sentiasa gunakan kepercayaan kamu kepada Allah sebagai perisai di tangan. Dengannya kamu dapat memadamkan semua anak panah berapi daripada si jahat. Terimalah penyelamatan daripada Allah sebagai topi besi dan firman Allah sebagai pedang daripada roh Allah. Lakukanlah semuanya sambil berdoa untuk meminta pertolongan daripada Allah. Berdoalah senantiasa sebagaimana roh Allah memimpin kamu. Oleh itu, bersiap sedialah dan janganlah menyerah. Berdoalah sentiasa untuk semua umat Allah. Berdoalah untukku juga, supaya Allah memberitahu aku apa yang harus aku katakan ketika menyampaikan perkabaran. Berdoalah supaya dengan berani aku dapat memberitahukan rahasia berita baik itu. Karena berita baik itulah aku menjadi seorang duta, walaupun aku sekarang dipenjarakan. Berdoalah supaya aku berani berkata-kata tentang berita baik itu, sebagaimana harus aku lakukan. Sekali lagi, tema kita adalah membentengi keluarga dengan senjata Allah. Membentengi boleh kita mengerti, yaitu memagari, melindungi, dan menjaga. Kehidupan kita pada hari ini sering diperhadapkan dengan situasi yang sangat genting dan mencabar. Banyak masalah-masalah yang terjadi yang kita alami. Salah satunya akibat atau kesan penyakit yang cepat menular pada hari ini, yaitu penyakit COVID-19, di mana banyak merampas kebebasan dan banyak menghalang pergerakan kita. Banyak perkara yang berlaku di luar keinginan atau kehendak kita dan pengertian kita, tanpa kita sadar bahwa sebenarnya kita sedang menghadapi dan berada dalam suatu perlawanan dan peperangan rohani yang kita tidak dapat lihat dari mana perlawanan itu datang, dan kita tidak dapat melihatnya dari mata kasar kita, dari mana musuh kita datang. Kita tidak dapat menghadapi musuh-musuh ini dengan kekuatan kita. Paulus katakan kepada jemaat Efesus, perjuangan mereka bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Hanya dengan kuasa Allah mereka dapat mengalahkan musuh-musuh mereka. Kita tidak dapat lari dari situasi yang penuh dengan tentangan, tekanan, emosi yang terganggu, godaan yang melarikan tumpuan kita terhadap tanggung jawab kita, pengaruh sekeliling yang dipenuhi cobaan yang mau menjatuhkan kita. Bagaimanakah kita boleh menghadapi musuh-musuh ini? Bagaimanakah caranya kita membentengi keluarga kita dari serangan musuh-musuh yang ganas ini?
Yang pertama, kita harus mengenal siapakah musuh-musuh kita. Sangat penting untuk kita mengetahui atau mengenal siapa musuh kita agar kita boleh mempersiapkan diri untuk menghadapinya dan melawannya. Di dalam sistem keselamatan negara kita memiliki beberapa unit beruniform, baik polis, askar, tentara laut dan darat untuk menjaga dan melindungi keselamatan negara dan rakyat. Mereka dipercayakan untuk sentiasa berjaga-jaga dan memperhatikan dari mana saja musuh datang dan muslihat musuh dapat dipatahkan atau dikalahkan. Dan sama halnya dengan diri kita, hidup kita, firman Tuhan memperingatkan kita bahwa kita ada musuh-musuh yang kita hadapi. Bukannya manusia berbentuk darah dan daging, tetapi roh-roh jahat. Siapakah roh-roh jahat ini? Yang pertama, kita harus tahu musuh kita itu adalah iblis, berarti musuh. Ia adalah musuh Allah, namanya juga disebut si pencoba, pembunuh, dan pendusta. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, Yesus menyebut iblis itu sebagai pencuri yang datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dan kita harus tahu bahwa iblis bukan saja kuat tetapi penuh dengan tipu muslihat. Dan tipu muslihat itu berarti dia licik, dia licin, dia penuh dengan tipu daya ataupun penuh dengan rencana jahat. Dan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa penuh dunia yang gelap melawan roh-roh jahat di udara, mereka inilah pembantu iblis dalam melaksanakan tugas untuk menghancurkan orang percaya termasuk kehidupan keluarga anak-anak Tuhan. Dan sebagai orang percaya kita tidak boleh leka atau lalai walau sedetik pun dalam hidup kita berhadapan dengan musuh-musuh kita. Kita harus terus berjaga-jaga dan mempunyai benteng yang kuat kokoh untuk mempertahankan keluarga kita dari serangan jahat. Karena musuh kita seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang kedua, bagaimanakah cara musuh menyerang keluarga kita? Musuh akan selalu berusaha untuk mencari titik kelemahan dalam keluarga kita dan mengatur serangan ke atas kita. Ada beberapa cara si iblis menyerang keluarga kita, yaitu dia berusaha untuk meruntuhkan hubungan antara keluarga. Dia berusaha untuk menghilangkan kepercayaan antara satu sama lain. Dan dia berusaha untuk menimbulkan rasa tidak hormat antara satu dengan yang lain. Dan dia berusaha untuk membuat pasangan tidak setia antara satu dengan yang lain dan menimbulkan perasaan yang tidak jujur ataupun berdusta. Ada juga kes yang kita dengar dari masalah-masalah pada hari ini yang kita alami pada hari ini antara suami istri yang terpaksa berjauhan akibat kerja dan ada yang tidak dapat melintas negeri atau daerah akibat COVID-19. Apalagi pasangan yang bekerja di luar negara, waktu perpisahan yang cukup lama dan terpaksa berjauhan. Keadaan-keadaan yang seperti inilah yang sering dipakai oleh si jahat untuk menggoda kita. Musuh menyerang keuangan, pendapatan atau ekonomi kita. Yang kedua, kita melihat keadaan sekarang ini adalah suatu masa yang sangat genting bagi semua orang, termasuklah setiap keluarga anak-anak Tuhan. Yaitu kita berhadapan dengan masalah keuangan atau ekonomi yang sangat tidak baik. Begitu banyak keadaan yang berubah ketika ini dan sangat mendadak perubahannya, sehingga kita tidak sempat membuat simpanan yang baik. Kemungkinan ada antara keluarga kita yang kehilangan pekerjaan, penurunan tangga gaji, ada tanggungan yang masih belum dilunaskan, sepertinya bayaran kereta, insurans, rumah, termasuk perbelanjaan perubatan bagi keluarga yang dalam rawatan, juga perbelanjaan pendidikan anak-anak. Semuanya menelan belanja yang cukup banyak. Kita mulai diserang, kita mulai dihujani dengan berbagai persoalan dan berbagai pertanyaan. Bagaimana hendak memenuhi keperluan keluarga? Di mana kita mencari mata pencarian dan kita merasa khawatir dan ada yang sampai tidak dapat tidur nyenyak karena banyak tanggungan yang masih perlu dilunaskan.
Iblis hendak merampas sukacita kita dan damai kita. Dia mahu menabur kekhawatiran dan ketakutan dalam hati kita, sehingga iman kita mulai lemah. Dan jika iman kita lemah, kita senang masuk dalam pencobaan. Iblis mahu mengalihkan kebergantungan kita terhadap Allah semesta alam yang empunya langit dan bumi, dan bergantung kepadanya, yaitu si jahat. Sedangkan Tuhan mengajak kita, sedangkan Tuhan meminta kita, sedangkan Tuhan menyeru kepada kita untuk bergantung harap hanya kepada Dia, walau betapa sukar pun keadaan itu. Dan seterusnya, iblis berusaha memberi tekanan kepada kita. Ada satu peristiwa yang berlaku yang kita baca dalam media massa. Ada seorang wanita yang cuba membunuh diri karena tertekan akibat stres, karena terlalu lama berkurung dalam rumah akibat sekatan pergerakan yang begitu lama. Bukan ini saja, banyak orang tidak kira tua, muda, anak-anak sangat tertekan dengan situasi yang kita alami pada hari ini. Sepertinya dari segi masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah kesihatan, masalah mencari pekerjaan. Jika kita gagal mengawal tekanan, ia akan merosakkan pikiran kita, emosi kita, dan jiwa kita, sehingga tekanan yang gagal dikawal akan membawa kepada mencederakan diri sendiri. Tekanan-tekanan yang kita hadapi akan membuat kita mudah untuk mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan keadaan, menimbulkan pemberontakan, memiliki sikap melawan, perasaan hati yang tidak puas. Kita telah melihat dan memperhatikan cara-caranya iblis menjatuhkan kita, di mana untuk berhadapan dengan semua situasi atau masalah yang terjadi, kita tidak dapat melawannya dengan kekuatan kita, tetapi hanya dengan mengenakan senjata Allah saja. Dan yang ketiga, bagaimana kita membentengi keluarga kita dari serangan kuasa jahat. Kita telah melihat bagaimana cara-cara iblis untuk mengalahkan kita, dan sekarang kita mempertahankan keluarga kita, yaitu dengan menggunakan senjata Allah. Jika kita seorang wanita yang mengasihi, memperduli, menyayangi keluarga kita, kitalah yang akan berdiri mempertahankan keluarga kita dari serangan-serangan musuh. Marilah kita mengambil langkah dan bertindak, berdiri bersama, membentengi, memegari, melindungi keluarga kita masing-masing, agar kita memperoleh kemenangan ke atas semua serangan musuh jahat ini. Pasal 6 ayat yang ke-14, senjata Allah. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirakan keadilan. Berdirilah tegap sama dengan tetap berdiri atau bertahan melawan. Ikat pinggang. Pada zaman dahulu kebiasaannya pakaian mereka longgar supaya orang boleh bergerak dengan bebas dan cepat. Mereka mengikat di pinggangnya dengan alat pengikat dari kulit atau kain untuk membuatnya ketat. Dan kebenaran juga bermaksud kesungguhan, kejujuran, dan ketulusan. Jadi keluarga kita harus hidup dalam kebenaran dan keadilan. Iblis boleh menghancurkan keluarga kita jika kita tidak ada kebenaran, kejujuran, dan ketulusan dalam keluarga. Karena itu, pertahankanlah atau bentengilah keluarga kita dengan nilai-nilai kehidupan yang baik dan benar, sepertinya kasih, kesucian, kesetiaan, hormat, menghargai, bersikap jujur dengan pasangan, dengan orang dalam keluarga, sesama keluarga, harus dipertahankan. Dan kita mempraktikkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, agar hidup benar ini lah yang akan memberi kemenangan untuk kita dapat mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Dan seterusnya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Keluarga kita harus mencerminkan kehidupan orang yang percaya, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan secara tidak langsung kita telah memberitakan tentang Injil yang memiliki damai sejahtera Kristus dan membawa orang-orang di sekeliling kita percaya kepada Injil. Mereka melihat kesaksian yang nyata melalui kehidupan anak-anak Tuhan, mampu menghadapi persoalan hidup, mampu menghadapi cobaan hidup, dan mampu
menghadapi tantangan kehidupan. Secara tidak langsung kita memberitakan Injil damai sejahtera. Dan seterusnya kita melihat yaitu senjata yang seterusnya, perisai iman. Perisai adalah suatu alat perang pada zaman dulu untuk mengelak panah-panah api dari musuh. Prajurit-prajurit boleh berlindung di belakang perisai ini waktu berperang untuk mengelak serangan musuh supaya tidak terbunuh. Iman sama artinya keyakinan, kepercayaan, kesetiaan. Panah-panah api dari si jahat adalah dalam bentuk serangan kuasa jahat dalam hidup kita untuk memberi kebencian dalam hidup kita, menyerang pikiran, memiliki pikiran yang jahat, tidak mau percaya kepada Tuhan dan bersikap mementingkan diri sendiri. Panah-panah api si jahat ini selalu ingin merosakkan iman kita, memalingkan hidup kita daripada Tuhan. Kita akan menepis semua serangan ini dengan perisai iman, yaitu tetap yakin, tetap percaya, dan tetap setia kepada Allah. Dan senjata yang seterusnya yaitu ayat 17, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 14, Yesus sendiri telah memakai firman Tuhan waktu dia melawan si iblis ketika Yesus dicubai di padang gurun dan iblis dikalahkan. Karena itu biarlah keluarga kita mengenakan firman Tuhan yang adalah pedang yang berkuasa menepis segala serangan kuasa jahat dalam hidup kita dan tetap hidup dalam firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita karena firman Allah hidup dan berkuasa. Dan senjata Allah yang seterusnya dalam ayat 18, dengan berdoa dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu, yaitu berdoa. Maksud berdoa adalah kita berbicara atau bercakap dengan Tuhan. Kita meminta sesuatu kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Setiap waktu berarti kesempatan atau selalu. Keluarga kita haruslah mendirikan doa sebagai benteng dalam setiap kesempatan mencari kehendak Tuhan. Berdoalah selalu dengan memohon permohonan kita kepada Tuhan. Dalam setiap waktu kita mengangkat, kita membawa hidup kita, keluarga kita kepada Tuhan. Dalam setiap keadaan yang kita alami, baik ya susah, senang, sakit, sehat, keluarga kita bawa kepada Tuhan. Dan kita akan memperoleh kemenangan kita karena kita mengandalkan Tuhan. Dan kesimpulannya adalah kita telah belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang memperingatkan kita bahwa kita tidak dapat leka walau sesaat pun. Karena keluarga kita setiap waktu akan berhadapan dengan musuh-musuh, yaitu iblis si jahat. Jadi hendaklah kita terus berjaga-jaga dan bentengilah keluarga kita dari musuh-musuh kita dengan memakai perlengkapan senjata Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang sangat baik. Allah kami yang selalu memberi peringatan kepada kami dalam hidup kami, agar kami menjadi anak-Mu yang sentiasa kuat dan sentiasa teguh, dan sentiasa memiliki sikap berjaga-jaga dalam hidup kami. Karena hidup ini Tuhan penuh dengan perjuangan, karena begitu banyak musuh-musuh jahat yang ingin melemah, meruntuh, menjatuhkan kami. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan setiap keluarga anak-anak Tuhan, agar Tuhan memberi kami hikmat, agar Tuhan memberi kami pengertian, agar kami dapat mengenak senjata Allah untuk berjuang melawan serangan kuasa-kuasa jahat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk waktu ini kami dapat belajar firman-Mu. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.